Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Gracia Kusumawardhani dengan nomor induk mahasiswa 22051214-056 dari Program Studi Sistem Informasi 2022B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai media penyimpanan. Beberapa pokok pembahasan yang akan saya bawakan yaitu: pertama, pengertian dari media penyimpanan. Kedua, media penyimpanan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Ketiga, perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Keempat, HDD SAS. Kelima, flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Dan yang keenam, perbedaan flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Pengertian media penyimpanan. Media penyimpanan adalah perangkat atau tempat untuk menyimpan data atau informasi secara elektronik atau digital. Media penyimpanan digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data atau informasi seperti teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Dalam teknologi komputer, media penyimpanan berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang dapat diakses oleh komputer atau perangkat lainnya. Media penyimpanan ini terdiri dari berbagai jenis, seperti hard disk drive atau HDD, kemudian solid state drive atau SSD, lalu USB drive, CD atau DVD, memory card, dan cloud storage. Setiap jenis media penyimpanan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, seperti kapasitas penyimpanan, kecepatan transfer data, harga, dan kemudahan penggunaannya. Pemilihan jenis media penyimpanan yang tepat akan mempengaruhi kecepatan, keamanan, dan efektivitas penggunaan data atau informasi yang disimpan. Jenis-jenis media penyimpanan. HDD. HDD atau hard disk drive adalah salah satu jenis media penyimpanan data pada komputer atau laptop yang paling umum digunakan. HDD bekerja dengan menggunakan piringan magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk menyimpan dan membaca data. Sebuah HDD terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, platter, merupakan sebuah piringan datar yang terbuat dari bahan magnetik dan biasanya terbuat dari aluminium atau kaca. Platter inilah yang menjadi tempat penyimpanan data pada HDD. Yang kedua, head, merupakan komponen yang digunakan untuk membaca atau menulis data pada platter. Head ini biasanya terdiri dari bahan yang cukup keras, seperti bahan keramik atau bahan safir. Head ini bisa bergerak ke seluruh bagian platter untuk membaca atau menulis data. Yang ketiga, aktuator, merupakan komponen yang berfungsi untuk menggerakkan head ke seluruh bagian platter. Aktuator biasanya berbentuk seperti motor yang digerakkan oleh sebuah elektromagnetik. Yang keempat, spindle, merupakan poros yang berfungsi untuk menggerakkan platter. Spindle biasanya digerakkan oleh sebuah motor. Yang kelima, controller board, merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas yang terjadi pada hard disk. Controller board ini juga berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran platter dan mengatur posisi head. Cara kerja HDD adalah dengan menyimpan data dalam bentuk magnetik pada platter. Head membaca dan menulis data pada platter dengan cara mengubah arah magnetik pada area yang diinginkan.
Head juga bergerak secara otomatis untuk menjangkau area-area pada platter yang berbeda. Kecepatan putaran platter merupakan salah satu faktor penting dalam performa HDD. Semakin tinggi kecepatan putaran platter, semakin cepat pula akses ke data yang disimpan pada HDD. Kecepatan putaran platter biasanya diukur dalam RPM atau revolution per minute. HDD memiliki kelebihan dalam kapasitas penyimpanan data yang relatif besar dan harga yang terjangkau dibandingkan dengan media penyimpanan lain seperti SSD. Namun, HDD juga memiliki kelemahan dalam performa yang cenderung lebih lambat dan rentan terhadap kerusakan fisik akibat guncangan atau getaran yang keras. HDD juga memiliki berbagai jenis dan kapasitas yang berbeda-beda, seperti SATA, SCSI, dan kapasitas 500 GB, 1 TB, 2 TB, hingga 8 TB. Pilihan jenis HDD yang tepat tergantung pada kebutuhan pengguna, baik itu untuk keperluan personal atau bisnis. Selanjutnya, SSHD. SSHD atau Solid State Hybrid Drive adalah sebuah jenis hard drive yang menggabungkan teknologi SSD dan HDD dalam satu perangkat. Teknologi SSHD ini dirancang untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih cepat dan juga kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Cara kerja SSHD adalah dengan menggunakan memori NAND flash yang sama seperti pada SSHD untuk menyimpan data yang sering diakses dan mempertahankan kapasitas penyimpanan yang lebih besar pada media magnetik HDD. Data yang sering diakses disimpan pada memori NAND flash sehingga akses ke data tersebut menjadi lebih cepat. Sedangkan data yang jarang diakses disimpan pada media magnetik HDD. Ketika data diakses, SSHD menggunakan teknologi caching untuk mengoptimalkan kinerja. Teknologi caching ini mempercepat transfer data dengan menyimpan data yang sering diakses pada memori NAND flash sehingga akses ke data tersebut menjadi lebih cepat. SSHD memiliki keunggulan dalam segi kinerja dan kapasitas penyimpanan. Kinerjanya lebih cepat dibandingkan dengan HDD karena menggunakan teknologi SSD untuk menyimpan data yang sering diakses. Selain itu, SSHD juga memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan SSD. Namun, SSHD juga memiliki kelemahan dalam segi harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan HDD, dan kinerjanya masih lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Selain itu, SSHD juga lebih rentan terhadap kerusakan fisik akibat guncangan atau getaran yang keras, seperti halnya HDD. Secara keseluruhan, SSHD dapat menjadi alternatif yang baik bagi pengguna yang membutuhkan kecepatan transfer data yang lebih cepat dan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan HDD. Namun, tidak ingin mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi untuk membeli SSD. Selanjutnya, SSD. SSD atau Solid State Drive adalah jenis perangkat penyimpanan data yang menggunakan memori flash atau NAND base untuk menyimpan data. SSD memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan hard drive konvensional, karena tidak terdapat bagian mekanik yang perlu bergerak dan menunggu untuk membaca dan menulis data. Hal ini membuat SSD sangat cocok digunakan pada laptop dan komputer desktop yang membutuhkan kinerja tinggi. Selain kecepatan transfer data yang lebih cepat, SSD memiliki keunggulan lainnya, seperti waktu booting yang lebih singkat, akses file yang lebih cepat, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Selain itu, SSD juga lebih tahan terhadap guncangan dan getaran, karena tidak memiliki bagian mekanik yang dapat rusak. Namun, harga SSD masih lebih mahal dibandingkan dengan hard drive konvensional dengan kapasitas yang sama.
Oleh karena itu, SSD umumnya digunakan sebagai pengganti hard drive untuk sistem operasi dan aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Sementara hard drive tetap digunakan sebagai media penyimpanan data sekunder dengan kapasitas yang lebih besar. Selanjutnya, NVMe. NVMe atau Non-Volatile Memory Express adalah sebuah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data pada perangkat penyimpanan non-volatil, seperti SSD. Protokol ini dikembangkan khusus untuk memaksimalkan kinerja perangkat penyimpanan non-volatil yang semakin cepat dan canggih. Sebelum adanya NVMe, protokol komunikasi yang umum digunakan untuk mengakses perangkat penyimpanan non-volatil adalah AHCI atau Advanced Host Controller Interface. Namun, dengan semakin canggihnya teknologi SSD, AHCI menjadi keterbatasan karena tidak mampu memanfaatkan kinerja SSD secara maksimal. Dalam penggunaan NVMe, data dikirimkan melalui saluran yang terpisah dan terdedikasi dari sistem input-output. Hal ini memungkinkan NVMe untuk mengakses perangkat penyimpanan dengan waktu akses yang lebih rendah dan throughput yang lebih tinggi. NVMe juga dapat memanfaatkan banyak jalur data untuk membaca dan menulis secara paralel, sehingga kinerja input-output pada perangkat penyimpanan menjadi lebih cepat. Selain itu, NVMe juga menyediakan fitur-fitur yang lebih canggih seperti dukungan untuk antrian perintah yang lebih banyak dan penggunaan multiple namespace pada satu perangkat, yang memungkinkan satu perangkat SSD untuk dibagi ke dalam beberapa partisi virtual yang terpisah. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengelola dan memanfaatkan kapasitas penyimpanan yang lebih efisien. NVMe memiliki keunggulan dalam segi kinerja yang lebih tinggi dan responsif dibandingkan dengan protokol AHCI, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan kinerja penyimpanan data yang cepat dan responsif seperti gaming, multimedia, dan server. Namun, NVMe juga membutuhkan hardware yang kompatibel dengan protokol ini untuk bisa digunakan, seperti motherboard dan perangkat penyimpanan yang mendukung NVMe. Perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe dapat dibedakan dengan kategori kecepatan transfer data, harga, dan kelemahannya. Untuk HDD atau hard disk drive, kecepatan transfer datanya lebih lambat dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Kemudian harganya lebih murah dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Dan kelemahannya yaitu rentan terhadap kerusakan karena adanya bagian mekanik yang berputar. Lalu untuk SSHD atau Solid State Hybrid Drive, kecepatan transfer datanya lebih cepat dibandingkan dengan HDD, namun lebih lambat dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Harganya lebih mahal dibandingkan dengan HDD, namun lebih murah dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Untuk kelemahannya yaitu kapasitas cache data yang terbatas. Lalu SSD atau Solid State Drive, kecepatan transfer datanya lebih cepat dibandingkan dengan HDD dan SSHD. Kemudian harganya lebih mahal dibandingkan dengan HDD dan SSHD. Kelemahannya yaitu kapasitas penyimpanannya terbatas. Dan yang terakhir NVMe atau Non-Volatile Memory Express, kecepatan transfer datanya lebih cepat dibandingkan dengan SSD, kemudian harganya lebih mahal dibandingkan dengan SSD, dan kelemahannya yaitu tidak kompatibel dengan semua sistem komputer. Selanjutnya HDD SAS. HDD SAS atau Serial Attached SCSI adalah jenis hard disk drive yang menggunakan interface SAS
untuk menghubungkan perangkat ke sistem host. SAS adalah standar interface yang umumnya digunakan pada perangkat storage enterprise karena memiliki performa yang tinggi, skalabilitas, dan keandalan yang lebih baik dibandingkan dengan interface SATA atau Serial Advanced Technology Attachment yang umumnya digunakan pada perangkat storage consumer. HDD SAS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan HDD SATA. Pertama, HDD SAS dapat menangani beban kerja yang lebih tinggi karena dapat melakukan multiple request secara simultan atau multitasking, sehingga cocok digunakan pada lingkungan server dan storage enterprise yang memerlukan kecepatan akses dan throughput data yang tinggi. Kedua, HDD SAS juga memiliki kemampuan untuk mendukung penggunaan multiple host, sehingga lebih fleksibel dalam penggunaannya. Selain itu, HDD SAS juga memiliki fitur-fitur yang lebih canggih, seperti dukungan hot swapping yang memungkinkan penggantian disk yang rusak tanpa mematikan sistem, dukungan untuk fitur write, dan kemampuan untuk melakukan pengecekan dan deteksi kesalahan yang lebih akurat. Namun, HDD SAS juga memiliki kelemahan dibandingkan dengan HDD SATA. Pertama, HDD SAS lebih mahal dibandingkan dengan HDD SATA, sehingga tidak cocok untuk penggunaan pada lingkungan personal dan kebutuhan storage yang sifatnya tidak terlalu besar. Kedua, HDD SAS juga memerlukan perangkat controller yang mendukung interface SAS untuk dapat digunakan, sehingga memerlukan biaya tambahan untuk pengadaan hardware. Flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Flash disk USB versi 1. USB flash drive pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000 dan dikenal sebagai USB 1.0 atau USB version 1. USB flash drive versi 1 ini memiliki bentuk yang cukup kecil dan mudah dibawa. Awalnya, kapasitas penyimpanan USB flash drive versi 1 hanya sekitar 8 MB hingga 64 MB saja. Namun, seiring perkembangan teknologi, kapasitas USB flash drive versi 1 meningkat menjadi 256 MB, bahkan 512 MB. Meskipun kecepatan transfer data USB flash drive versi 1 relatif lambat, yaitu 1,5 Mbps atau megabyte per second dan 12 Mbps. Namun, pada saat itu USB flash drive versi 1 cukup populer karena memudahkan pengguna membawa dan menyimpan data dengan lebih mudah tanpa harus membawa perangkat komputer yang besar seperti floppy disk atau CD-ROM. Flash disk USB versi 2. USB flash drive generasi kedua atau USB versi 2 diperkenalkan pada tahun 2001 dan memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan USB versi 1. USB flash drive versi 2 memiliki kecepatan transfer data hingga 480 Mbps atau megabit per detik, lebih cepat dari USB versi 1 yang hanya memiliki kecepatan transfer data sekitar 1,5 Mbps hingga 12 Mbps. Selain itu, kapasitas penyimpanan USB flash drive versi 2 juga meningkat menjadi 1 GB hingga 2 GB. Meskipun USB flash drive versi 2 tergolong cepat dan memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan USB versi 1, namun, kecepatan transfer data USB versi 2 masih kalah jika dibandingkan dengan USB generasi terbaru seperti USB 3.0 dan USB 3.1 yang memiliki kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat. USB flash drive versi 2 tetap populer pada masanya karena memudahkan pengguna untuk menyimpan dan membawa data dengan mudah tanpa harus menggunakan perangkat komputer yang lebih besar dan berat.
USB flash drive versi 2 juga memiliki alternatif yang lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Flash disk USB versi 3. USB flash drive generasi ketiga atau USB versi 3 diperkenalkan pada tahun 2008 dan memiliki kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan USB versi 2. USB flash drive versi 3 memiliki kecepatan transfer data yang mencapai 5 Gbps atau gigabit per detik atau sekitar 10 kali lebih cepat dari USB versi 2 yang hanya memiliki kecepatan transfer sekitar 480 Mbps. Selain itu, kapasitas penyimpanan USB flash drive versi 3 juga meningkat hingga puluhan gigabyte atau bahkan ratusan gigabyte. Selain kecepatan transfer dan kapasitas yang lebih besar, USB flash drive versi 3 juga memiliki efisien dan hemat daya dibandingkan dengan USB versi 2. Hal ini karena USB versi 3 menggunakan teknologi yang lebih modern dan canggih seperti USB 3.1 generasi 1 dan USB 3.1 generasi kedua. USB flash drive versi 3 banyak digunakan oleh pengguna komputer dan laptop saat ini karena memudahkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data dengan cepat dan efisien. USB flash drive versi 3 juga menjadi pilihan yang lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya seperti hard disk eksternal atau CD-ROM. Perbedaan flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Perbedaan flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3 dapat dikategorikan menjadi tahun diperkenalkannya, kemudian kecepatan transfer, kapasitas penyimpanan, efisiensi daya, koneksi, kompatibilitas, dan populer di tahun. Untuk USB versi 1, tahun diperkenalkannya yaitu tahun 2000 dengan kecepatan transfer 1,5 Mbps hingga 12 Mbps. Kemudian kapasitas penyimpanannya yaitu 8 MB hingga 512 MB. Kemudian efisiensi dayanya tidak efisien. Lalu koneksinya menggunakan USB Type A. Kompatibilitasnya yaitu kompatibel dengan USB 1.0, kemudian populer pada tahun 2000-an. Selanjutnya USB versi 2, tahun diperkenalkannya yaitu tahun 2001 dengan kecepatan transfer 480 Mbps, kapasitas penyimpanannya yaitu 1 GB hingga 2 GB, efisiensi dayanya sedikit lebih efisien, kemudian koneksinya yang menggunakan USB Type A, kompatibilitasnya yaitu kompatibel dengan USB 1.0 dan populer pada tahun 2000-an. Untuk USB versi 3, tahun diperkenalkannya yaitu tahun 2008 dengan kecepatan transfer yaitu 5 GB per second. Kemudian kapasitas penyimpanannya yaitu puluhan gigabyte hingga ratusan gigabyte dengan efisiensi daya yang lebih efisien dan hemat daya. Koneksinya menggunakan USB Type A atau Type C. Kompatibilitasnya yaitu kompatibel dengan USB 1.0, 2.0, dan 3.0. Tahun populer yaitu tahun 2010. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media penyimpanan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, semoga bermanfaat.